Nyari apa sih Kacenggo? Nyari tempat mancingan, Nyil. Oh, mau mancing aja lah, gajinya lengkap banget. Jangan salah, safety first, Nyil. Oh, tapi kerasan dari tadi Unyil nggak ngeliat ada tempat pengancingan dekat Kacenggo. Ini bentar lagi udah nyampe nih. Lah, ini tempatnya Kacenggo. Iya, Nyil. Ini mancing ikan. Wah, ini nggak bukan ngancing ikan namanya Kacenggo. Apa emang? Ini namanya ngancing emosi Unyil. Ayo kita mancing. Wah, dapat mancing ikannya Kacenggo. Ini bisa buat dipanggang nanti di rumahnya ya. Oke. Mau makan? Enggak. Kalau dilihat-lihat, perjuangan seorang nelayan tuh berat banget ya. Harus dorong perahu gotong royong. Terus perang sama gelombang, cuaca dan angin. Belum tentu pulang-pulang dapat ikan juga. Hah? Udah capek-capek mancing, kok ikannya malah dibalikin lagi ke laut? Bukan lagi latihan mancing, bukan juga iseng-iseng mancing. Tapi nelayan ini hanya mencari ikan yang ukurannya sesuai standar. Kalau nggak sesuai, ya dilepas lagi. Kalau masih kecil, dilepas lagi di laut supaya ikan bisa bertumbuh dan berkembang biak. Jadi ikan untuk konsumsi bakal ada terus. Inilah yang disebut sustainable seafood. Kenapa sih nangkap ikan aja ribet bener? For your information nih Sobat Unyil, ikan di lautan sudah ditangkap secara berlebihan. Menurut laporan Food and Agriculture Organization atau FAO, sekarang tinggal sisa 10% lagi cadangan ikan di laut. Kenalin nih, KMA Seaterus yang punya goals untuk terus mengampanyekan seafood berkelanjutan kepada nelayan. Meyakinkan nelayan untuk mengembalikan ikan tangkapan ke laut tentu nggak gampang. Sekarang sih, kampanye yang dilakukan KMA masih terbatas di Bali. Pastikan bahwa ikan yang kalian beli atau kalian konsumsi merupakan sourcing yang baik, ditangkap dengan baik, karena dia juga nelayan tersebut juga menjaga lingkungan, kemudian ikan tersebut sudah pernah bereproduksi. Syarat ikan yang memenuhi standar itu apa aja sih? Yang jelas kesegaran ikannya dulu. Mata, cembung, oke. Insang, merah, oke. Daging, kencang, oke. Kenyal, oke. Bau masih segar seperti air laut. Yang paling penting harus memenuhi standar yang ada di meja ini nih. Yap, ukuran. Nah, kebanyakan konsumen kita menyukai ikan-ikan yang kecil. Ikan-ikan yang kecil kita akan suggest mereka memakai ikan jenis yang berbeda, tidak ikan yang memiliki standar ikan besar seperti red snapper. Tuh, Kacenggo tadi nonton nggak? Iya, Nyil. Jadi sustainable seafood itu punya standar ukuran masing-masing dan tiap ikan berbeda loh, Kacenggo. Oh gitu, Nyil. Ya berarti ikan aku nggak sustainable food dong. Emang ikannya ikan apa, Kacenggo? Ini dia ikan aku nih. Ya, Kacenggo, ini mah ikan teri, nggak bisa gede ukurannya. Jenis ikan snapper didapat KMA dari Laut Bali dan Laut Jawa. Kalau ikan tuna didapat dari Sulawesi dan Maluku. Sudah bersertifikat HACCP, dijamin aman untuk dikonsumsi. Ikannya didapatkan dengan pancingan tangan semua. Kesadaran menjaga sumber daya laut ini muncul karena dulu KMA bekerja di perusahaan eksportir ikan yang menerapkan sustainable practicing. Ikannya tersertifikasi dan perusahaan itu pun membantu nelayan di daerah timur. Dari situlah KMA tergerak untuk memasarkan ikan berkelanjutan secara lokal sejak 2017. Di pasar lokal, ikan berkelanjutan lebih banyak diminati rumah makan fancy atau hotel. Harganya lebih tinggi daripada ikan di pasar. Seperti red snapper tangkapan hari ini yang langsung dikirim ke salah satu restoran fancy di Bali. Bisa dijadiin sashimi, grill atau steam, campuran salad atau crudo. Semua menunya anti mainstream, kayak yang dibikin Chef Kim Johnson. Kalau pakai ikan yang didapat dari pasar, keuntungan restoran kan lebih banyak. Terus, kenapa ya tertarik sama sustainable seafood yang jelas lebih mahal?
sustainability is very important for me, and when I came to Bali, it was very hard to find that kind of products around here. So I'm very glad to have Bali Sustainable, because the freshness of the fish, the whole from the fisherman to the delivery to my restaurant is much better and very good for me. So I'm very happy about their products. Yap, bisnis nggak cuma soal cari cuan, tapi juga harus memperhatikan keberadaan bahan baku di masa depan. Dari mitra restoran ini, Kak Hema berharap bisa memperluas edukasi mengenai produk berkelanjutan supaya digemari masyarakat. Jika kita mengkonsumsi seafood ramah lingkungan, itu artinya kita telah mendukung kelestarian laut demi menciptakan bumi yang sehat. Wih, itu aku Kak Tinggo. Ini hasil pancingan kita tadi, Nyil. Oh, yang ikan tadi Kak Tinggo. Iya, cukup lah buat makan malam ini, Nyil. Wah, makan ngalong enak nih Kak Tinggo. Iya, tapi coba dong, lihat dulu Kak Tinggo ikannya. Boleh, nih kita lihat dulu ya ikannya ya. Ini, lihat ikannya Nyil. Nih dia Nyil. Ih, Kak Tinggo tutup lagi. Kenapa? Bau banget loh. Aku lupa kalau harus pakai es. Ya Kak Tinggo lagi gitu masih aja ketinggalan jangan. Emang ada Nyil? Ada. Namanya motor freezer box. Motor freezer box? Iya Kak Tinggo. Itu bagus untuk menyimpan makanan. Selap-selip di jalanan macet, masuk ke gang sempit, menyusuri jalan berlubang, polisi tidur, dan tanjakan. Widih, semuanya bisa dilewatin, meskipun di bagian belakangnya bawa beban. Kotak besar ini adalah modifikasi freezer box motorcycle. Freezer box dilengkapi pendingin ramah lingkungan. Suhunya 18 derajat Celcius sampai minus 20 derajat Celcius. Lengkap dengan kompresor khusus transportasi yang bisa menahan guncangan dan getaran. Jadi nggak perlu khawatir, frozen food akan tetap terjaga, gak rusak, dan aman sampai tempat tujuan. Soal aturan pemerintah, jelas ada dong. Freezer box motorcycle ini mengikuti aturan angkutan jalan yang berlaku. Lebar muatan nggak melebihi stang kemudi. Tingginya tidak melebihi 900 ml dari permukaan tempat duduk pengemudi. Dan box ini harus diletakkan di belakang pengemudi. Terus kalau ada freezer box di bagian belakang, nggak bisa buka bagasi motor dong. Tenang. Untuk menopang freezer box, kita perlu memasang bracket di sepeda motor. Spesialnya, bracket ini modelnya sliding. Makanya jadi lebih mudah kalau mau buka bagasi motor untuk mengisi BBM. Tapi pengisian BBM disarankan pas muatan box kosong ya. Terus kompresor dan kunci kontak dalam keadaan off. Oh iya, freezer box ini nggak permanen kok, jadi bisa dibongkar pasang. Yang paling penting, cek tegangan supaya aki motor tidak tekor. Cek juga penggunaan ampere daya listriknya. Kalau sudah oke, siap meluncur deh. Freezer portable kayak gini sangat memudahkan pemilik usaha frozen food. Atau mau digunakan untuk berjualan es krim, bisa banget. Anti lele-lele klep deh. Apalagi untuk produk seafood, makanan yang mudah busuk. Seafood harus disimpan di suhu yang tepat. Suhu penyimpanan harus terjaga untuk mencegah mikroba tumbuh. Kelihatannya sih simpel ya. Tapi inovasi kayak gini penting banget nih untuk pelaku usaha. Biar kualitas produk tetap terjaga, konsumen puas, cuan pun datang. Tengkotnya asri banget ya. Ya kan Kak Tinggo? Kak Tinggo? Kak Tinggo? Aduh, kenapa sih Nyil? Enggak main tidur. Aku kenyangan Nyil, jadi ngantuk. Baru aja ngangkat sedikit udah ngantuk. Ya, gimana? Aku punya pertanyaan nih. Ada kuis Nyil? Iya. Pertanyaannya, di negara kita Indonesia ada yang disebut dengan Gua Raja. Gua apakah itu? Nah, bisa langsung dijawab di Instagram @magazinetrans7. Dan jangan lupa nonton Si Unyil dari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Kak Tinggo Trans 7. Gimana sih Kak Tinggo tidur terus?